Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sridani Kurniati Sape, salah satu mahasiswa dari Fakultas Farmasi Universitas Mega Rizky Makassar. Nah, pada konten kali ini saya akan membahas tentang apa itu farmasi industri. Tapi sebelumnya, saya mohon kepada teman-teman untuk jangan lupa like, komen, dan share video ini agar dapat menambah wawasan kita tentang ilmu farmasi. Nah, sebelum saya membahas tentang farmasi industri, pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu farmasi, bagaimana sejarah farmasi, dan ilmu-ilmu apa saja yang dipelajari dalam farmasi, terus apa itu obat, dan bagaimana bentuk-bentuk sediaan farmasi. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala seluk-beluk mengenai obat, mulai dari cara membuat, mencampur, meracik, memformulasi, dan distribusi obat, serta penggunaannya secara aman. Nah, farmasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakon yang berarti obat. Nah, ilmu farmasi baru menjadi pengetahuan yang sesungguhnya pada abad ke-17 di Prancis. Nah, pada tahun 1797 telah berdiri sekolah farmasi pertama di Prancis, dan buku tentang farmasi mulai diterbitkan dalam beberapa bentuk, antara lain yaitu buku pelajaran, majalah, dan farmakope. Nah, kemajuan di Prancis ini diikuti oleh negara Eropa, misalnya Italia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Nah, di Amerika, sekolah farmasi pertama berdiri pada tahun 1821 di Philadelphia. Adapun ilmuwan yang berjasa dalam perkembangan kefarmasian dan kedokteran antara lain yaitu yang pertama Hippocrates, yang kedua Dioscorides, yang ketiga Galen, dan yang keempat Philippus Aureolus. Nah, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu farmasi pun mengalami perkembangan hingga terpecah menjadi ilmu yang lebih khusus tetapi saling berkaitan. Di antaranya yaitu ada farmakologi, farmakokinetika, farmakodinamika, farmakognosi, farmasi industri, farmasetika, dan kimia farmasi. Nah, farmakologi ini berfokus pada efek obat terhadap biokimia tubuh. Yang kedua, farmakokinetika. Ini adalah aspek farmakologi yang mencakup nasib obat di dalam tubuh yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya. Yang ketiga, ada farmakodinamika. Ini adalah aspek farmakologi yang mempelajari tentang efek obat terhadap fisiologi dan biokimia berbagai organ tubuh serta mekanismenya. Yang keempat, ada farmakognosi. Nah, farmakognosi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sumber bahan obat dari alam, terutama dari tumbuh-tumbuhan. Yang kelima ada farmasi industri. Nah, farmasi industri ini berfokus pada pengolahan obat dalam skala besar. Yang keenam, farmasetika. Nah, farmasetika adalah ilmu yang mempelajari tentang seni peracikan obat serta pembuatan sediaan farmasi menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat. Dan yang ketujuh ada kimia farmasi. Nah, kimia farmasi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang analisis kuantitatif dan kualitatif senyawa-senyawa kimia, baik dari golongan organik maupun anorganik yang berhubungan dengan khasiat dan penggunaannya sebagai obat. Berikutnya adalah obat. Nah, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mendiagnosa, mencegah, memulihkan, menghilangkan, dan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Nah, penggolongan obat terbagi menjadi 4. Yang pertama, obat keras, obat bebas terbatas, dan obat terlarang. Nah, obat keras ini merupakan obat yang bisa didapat dengan menggunakan resep dokter. Nah, obat keras dia memiliki tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan ada huruf K di dalamnya. Sedangkan obat bebas merupakan obat yang dijual bebas di mana saja dan memiliki tanda lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Yang ketiga, obat bebas terbatas. Nah, obat ini merupakan obat yang masih dijual di apotik namun dalam jumlah yang terbatas dan bisa diperoleh tanpa resep dokter. Nah, obat ini dia bertanda
lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Yang keempat, obat terlarang. Nah, obat ini sudah termasuk kategori narkoba, yaitu narkotika dan psikotropika. Adapun bentuk-bentuk sediaan farmasi, yang pertama pulvis. Nah, pulvis adalah serbuk yang tidak terbagi yang ditujukan untuk pemakaian topikal atau luar. Yang kedua, pulveras. Nah, pulveras adalah serbuk yang dibagi dalam bobot yang kurang lebih sama, dibungkus dengan kertas perkamen atau bahan pengemas yang lain yang cocok. Yang ketiga adalah tablet. Nah, tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Yang keempat ada pil. Nah, pil ini merupakan bentuk sediaan padat, bundar, dan kecil mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral atau pemakaian dalam. Yang kelima ada kapsul. Nah, kapsul merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut dalam tubuh. Yang keenam ada kaplet. Nah, kaplet ini merupakan jenis obat yang bentuknya penggabungan dari bentuk tablet dan kapsul. Yang ketujuh ada larutan. Nah, larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Yang kedelapan ada suspensi. Nah, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut terdispersi dalam fase cair. Pharmaceutical industry. Nah, farmasi industri adalah teknologi obat-obatan yang diaplikasikan dalam bidang industri. Jadi simpelnya adalah obat-obatan dalam industri. Nah, perusahaan farmasi dapat menangani obat generik atau merek dan alat kesehatan. Nah, mereka ini tunduk pada berbagai hukum dan peraturan yang mengatur paten, pengujian, keamanan, kemanjuran, dan pemasaran obat-obatan. Nah, peran apoteker sendiri dalam industri obat sangat vital. Nah, dalam undang-undang ada 3 apoteker penanggung jawab dalam industri farmasi. Yang pertama, quality assurance. Nah, quality assurance atau pemastian mutu yang bertugas menjamin penerapan seluruh aktivitas penjaminan mutu, menjamin kesesuaian prosedur yang digunakan dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan menjamin bahwa produk-produk yang didistribusikan ke pasar memiliki kualitas yang telah memenuhi standar dari perusahaan dan pemerintah. Yang kedua, quality control. Nah, tugas quality control antara lain adalah pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian, pemantauan, serta meluluskan atau menolak bahan. Nah, tugas quality control juga untuk mendeteksi penyimpanan dan mengubah kualitas produk. Yang ketiga ada R&D atau Research and Development. Nah, R&D pada industri farmasi adalah serangkaian proses penelitian dan pengembangan yang ditujukan untuk menemukan produk farmasi baru atau memperbaiki kualitas produk yang telah ada. Yang keempat, produksi. Nah, bagian produksi bertugas untuk menjalankan proses produksi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan CPOB dan harus selalu diupdate karena obat merupakan komoditi yang memerlukan perlakuan khusus mulai dari bahan baku sampai pengemasan obat. Nah, selanjutnya adalah CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Nah, CPOB merupakan konsep dalam industri farmasi mengenai prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu industri farmasi untuk menjamin mutu obat jadi yang diproduksi dengan menerapkan good manufacture practice dalam seluruh aspek kegiatan produksi sehingga obat yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaan. Adapun aspek CPOB, yang pertama manajemen mutu, yang kedua personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan hygiene, produksi, pengawasan mutu, dan dokumentasi.
Selanjutnya adalah persyaratan industri farmasi. Yang pertama, industri farmasi merupakan perusahaan umum berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Yang kedua, memiliki rencana investasi. Yang ketiga, memiliki nomor pokok pajak atau NPWP. Yang keempat, industri farmasi obat jadi dan obat bahan baku wajib memenuhi persyaratan CPOB sesuai dengan ketentuan SK Menteri Kesehatan nomor 430/SK-2/1988. Yang kelima, industri farmasi obat jadi dan bahan baku wajib memperkerjakan secara tetap sekurang-kurangnya 2 apoteker warga negara Indonesia masing-masing sebagai penanggung jawab produksi dan penanggung jawab pengawasan mutu sesuai dengan persyaratan CPOB. Yang keenam, obat jadi yang diproduksi oleh industri farmasi hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya adalah izin usaha industri farmasi. Nah, izin usaha industri farmasi diberikan oleh Menteri Kesehatan dan wewenang pemberian izin dilimpahkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, izin ini berlaku seterusnya selama industri tersebut berproduksi dengan perpanjangan izin setiap 5 tahun. Sedangkan untuk industri farmasi penanaman modal asing atau PMA, masa berlakunya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan pelaksanaannya. Selanjutnya adalah pencabutan izin usaha industri farmasi. Yang pertama, melakukan penandatanganan hak milik izin usaha industri farmasi dan perluasan tanpa memiliki izin. Yang kedua, tidak menyampaikan informasi mengenai perkembangan industri secara berturut-turut 3 kali atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar. Yang ketiga, melakukan pemindahan lokasi industri farmasi tanpa persetujuan. Yang keempat, dengan sengaja memproduksi obat jadi atau bahan baku yang tidak memenuhi persyaratan. Yang kelima, tidak memenuhi ketentuan dalam izin usaha industri farmasi. Nah, sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye-bye.